saya tetap katakan bahwa kasus pembunuhan ini kasus yang sangat-sangat gampang dibuktikan. Kasus yang sangat simpel gitu ya. Kalau bukan ini melibatkan orang gede, ini polsek saja bisa. Dan si pembuat undang-undang, kalau kita lihat memori pantulistingnya ya, berdebatnya sudah sejak awal, sejak dia merumuskan undang-undang itu, oh begini, begini, begini. Itu tugasnya profesor-profesor Botak zaman Belanda, Pak Van Vollenhoven, dan lain-lain. Dia tidak ingin membuat polisi negaranya dan polisi republik dan jaksa dan hakim bingung. Sehingga rumusan daripada delik pembunuhan itu gampang sekali. Pokoknya membunuh orang. Gitu aja ya. Kemudian dibedakan dua. Sengaja apa tidak. Yang satunya, yang unsur depannya itu sama semua. Barang siapa ya. Itu sama gitu. Dengan sengaja sama semua. Nah, Pak Ponto udah katakan. Buktikan yang debatable sengaja apa tidak. Gitu kan. Kalau orang mati, kata Pak Profesor Agus, ya sudah fakta, nggak bisa dibantah, udah geletak kok. Udah mati dan nggak akan pulang lagi dia. Yang kedua, yang bunuh ada udah ngaku. Saya yang nembak. Dan kata yang nembak itu, yang nyuruh bapak itu. Dan katanya bapak itu ikut juga nembak. Nah, apakah bapak itu ikut juga nembak apa tidak? Kan gampang. Bukti forensik ada kan. Si mengaku nembak 5 kali. Tapi pelurunya keluar 7. Nah, 2 peluru siapa? Yang bersenjata yang nembak di situ kan hanya 2 kan? Hanya sang jenderal dan Ya udah, berarti berdua. Nah, disengaja apa tidak? Ya sejak dari Magelang, kata Pak Ponto, udah dikasih senjata. Dan si Baradae itu nggak ada inventaris senjata. Yang ngasih senjata siapa? Si jenderal. Ngapain ngasih senjata kalau hanya untuk diputer-puter koboi-koboyan aja kan? Ya, jadi sangat simpel. Nah, untuk itu jelas pembunuhan direncanakan. Kemudian berikut ya, ini sengaja para pengacaranya atau advokatnya membuat tarian. Dia buat tarian supaya majelis, jaksa, dan publik terbawa oleh iramanya. Tujuannya apa? Kan hakim hanya berwenang menahan selama 30 hari, diperpanjang 60 hari jadi 90 hari. Perkara ini masuk tanggal 10 Oktober. Maka tanggal 9 Januari habis. Dan perkara ini bukan perkara yang sulit pembuktiannya. Apakah akan ada perpanjangan istimewa apa tidak? Kalau tidak ada perpanjangan istimewa, karena perkara ini dianggap perkara kayak teroris ya, yang sangat sulit pembuktiannya, maka ada perpanjangan istimewa, istilah saya ya. Bukan istilah hukum, istilah saya perpanjangan istimewa untuk perkara yang khusus. Wong ini perkara tingkat polsek aja bisa kok buktikannya. Nah, maka kalau tidak diperpanjang secara istimewa, tanda petik, maka para terdakwa 5 orang itu akan bebas menunggu putusan di luar. Kalau sudah di luar, lain cerita. Nah, kenapa begitu? Kan masih ada pemeriksaan terdakwa, ada pembelaan, ada dakwaan, ada replik, ada duplik, dan sebagainya. Masih panjang. Belum lagi libur tahun baru. Terkejar nggak tanggal 9 Januari? Nah, ini berarti sudah terpancing. Yang ngajukan saksi-saksi ahli. Lah, pembuktiannya gampang. Hakim itu kan ahli pidana. Jaksa kan ahli pidana. Kerjaan makanan hariannya pidana itu. Polisi ya ahli pidana. Mulai dari copet sampai pembunuhan ya kerjaannya dia tiap hari. Mimpi pun mereka udah mimpi pidana gitu kan. Perlu ahli ini, ahli itu. Nanti lama-lama bisa-bisa ahli dukun nanti diundang ke sini. Panjang lagi, adu dukun di sini. Ini lucu-lucuan namanya. Jadi menurut saya para yang bertugas, hakim, jaksa, tidak perlulah terpengaruh kepada tarian daripada penasihat hukumnya atau tarian terdakwa. Memang begitu. Yang namanya terdakwa nggak salah. Namanya saja usaha kok. Ya gitu. Oke, tidak. Kewenangan Hakim habis, Verdi Sambo bisa bebas 9 Januari 2023. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat
atau Brigadir J hingga ini masih berjalan di persidangan. Terdakwa kasus ini, Verdi Sambo, dikatakan bisa bebas demi hukum pada tanggal 9 Januari 2023. Hal itu diungkapkan oleh mantan Kabareskrim Susno Duaji. Dia mengatakan bahwa kewenangan hakim dalam menahan Verdi Sambo akan habis pada tanggal 9 Januari 2023. Kubu Sambo hadirkan saksi yang meringankan. Diberitakan Suara.com, kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali menghadirkan saksi ahli meringankan dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa 27 Desember 2022 lalu. Pakar hukum pidana Agus Surono mengatakan peluang menghadirkan saksi ahli meringankan ini bisa saja membuat hukuman yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo jauh lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa. Meski demikian, kata dia, sebelum memutuskan hal tersebut, para hakim tentunya akan menganalisis seluruh alat bukti dan keterangan dalam persidangan pembunuhan berencana yang menjerat Verdi Sambo. Yang menilai adalah hakim, apakah hakim yakin atas keterangan ahli, kata Agus dalam sebuah diskusi bertajuk Batal Gugat Presiden Sambo Bebas 9 Januari, Minggu 1 Januari 2023. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia. Apakah Anda mendukung Verdi Sambo bebas demi hukum, atau bagaimana saran dan nasihat atau apapun bentuknya untuk semua orang yang terlibat ada kaitannya dalam putusan hukum atau sidang pengadilan yang sedang dilakukan oleh hakim, jaksa, dan juga para terdakwa. Kewenangan hakim habis, Verdi Sambo bisa bebas 9 Januari 2023. Di sisi lain, Agus juga menuturkan bahwa delik pembunuhan yang ditujukan kepada Sambo CS ini tidak bisa dipungkiri mengingat, kata dia, ada fakta meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Apa yang disampaikan para ahli kan sebetulnya normatif saja dan boleh disampaikan, tapi tidak bisa saya memastikan putusan karena hakim yang memutuskan. Berdasarkan keyakinan yang terjadi pada ruang sidang, paparnya, sehingga katanya berdasarkan alat bukti dan seluruh fakta yang terungkap harus dibuktikan di meja hijau. Nantinya para hakimlah yang akan menentukan putusannya. Terdakwa bisa menyampaikan bukti-bukti yang mengcounter atau melawan terdakwa jaksa penuntut umum, tetapi juga jaksa juga harus membuktikan unsur-unsur apakah berkaitan dengan pasal 340 atau 338, jelas dia. Verdi Sambo CS bisa bebas demi hukum. Di sisi lain, ex-Kabareskrim Susno Duaji mengkhawatirkan jika Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya akan didakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J bisa bebas demi hukum. Kata dia, perkara pembunuhan Brigadir J diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Oktober 2022, sementara hakim hanya berwenang menahan terdakwa selama 90 hari, artinya lanjut Susno perkara ini tanggal 9 atau 10 Januari 2023 sudah habis kewenangan hakim. Kalau ini berdebat begitu saja, maka mau tak mau demi hukum terdakwa kelimanya harus dibebaskan. Ini yang saya takutkan dan khawatirkan, kata Susno dalam acara Hard Room dikutip pada Jumat 30 Desember 2022. Sejauh ini Susno melihat Sambo sebagai mantan Kepala Divisi Propam Polri terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Hanya saja ia menilai hasil persidangannya selama ini masih melebar lebih banyak kepada hal-hal pembunuhan berencana. Diketahui dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J ini ada 5 orang yang menjadi terdakwa, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati,
Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kita lanjut ke berita lain. Terpopuler Putri Chandrawati Sambo nekat ajukan bukti agar lolos jeratan hukuman mati. Jelang putusan hakim, kubu terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati makin terlihat tengah melakukan berbagai upaya meringankan hukuman. Berbagai cara dilakukan agar bisa lepas dari jeratan hukuman maksimal pembunuhan berencana yakni hukuman mati. Beragam strategi ditempuh seperti menonjolkan motif pelecehan sosial sebagai alasan pembunuhan dan juga bahkan sampai mempertanyakan status justice collaborator dari Richard Eliezer sebagai serangan balik untuk mematahkan keterangan dari Baradae. Selama persidangan, kubu Ferdi Sambo tengah berupaya menggeser dakwaan pembunuhan berencana yang diatur pasal 340 KUHP menjadi pembunuhan tidak terencana yang diatur pasal 338 KUHP. Tetapi bukti perencanaan Ferdi Sambo membunuh Brigadir Yosua sudah diungkap oleh Richard Eliezer seperti dikutip ayojakarta.com melalui unggahan TikTok. Richard Eliezer dalam keterangannya menjelaskan bahwa perumusan perencanaan skenario jahat pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo telah terjadi di lantai 3 rumah kediaman Saguling,